Ya pokoknya ada 3 imam di sini ya. Satu Fatawi dari madhab Fatawi. Sini madhab Lomboi ya. Terus Mas Edot ini nanti biar bercerita mengenai yang orang Merapi mengatakan opo sebabnya. Tadi saya bilang sama saya, nek kue iki roti aja lali kue iki ya pati, kue iki ya tepung, ya ta? Nek kue iki kursi aja lali kue iki kayu, nek kue iki kayu aja lali kue iki wit-witan, nek kue wit-witan aja lali nek kue iki wine, nek kue wine aja lali kue iki ya lemah, dan seterusnya. Sekarang kan sejarah dipenggal-penggal sehingga orang lupa sangkan parannya. Ilmu sangkan barang hilang inilah yang menghancurkan kita semua sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semakin cepat bosoknya ini sehingga nanti paling lama 2 tahun ya Mas ya. Nah, terus Mas Edot bercerita karena Mas Edot ini doktornya di Amsterdam. Dia spesialis di apa jenis leukemia ya, jadi kanker darah terus anak-anak, dan dia di sana selalu kos sama ke orang Jawa Suriname. Jadi orang Jawa yang sudah 2 abad yang lalu anak turun dari Suriname tapi belum tahu nang Jawa, ning orang mungkin Jawa hilang Jawa nih. Terus mesti yang urusannya kunir, kemiri, gitu, Laos, ini nanti biar cerita. Makanya orang Merapi bilang setelah Jawa ini digowo, Arab digarat, Barat dibuat. Nah ini pemaknaan intelektualnya sangat detail, sangat panjang aplikasinya. Terus yang di sebelah kanan saya, Anda tahu ini Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya, dia ngarang-ngarang duit sama masalah ya. Daripada pidato jelas tapi maknanya tidak jelas, mending pidato tidak jelas dan maknanya tidak jelas. Jadi kalau ngomong nggak jelas tadi. Tapi justru karena itu dia dicintai oleh para jamaah. Nomor 1 yang dicintai Pak Mustafa Yasin, dan malaikat memuji Mustafa. Wis ngono ae mus rasa cetha ngomong. Ini cocok-cocok ning ndong ngapusi wis ndeng koyo kuwi wae. Cangkem ora cetha, cangkem ora cetha, wis malah ora hipokrit, malah jujur. Jadi Pak Mustafa Yasin, sebelah kiri saya Mas Dimas, nanti biar cerita the recent situation of our elite politics in Jakarta and so on and so on and so on. Who is this and that and whatever. The CIA and the Chinese and the Jews and whatever. Ya. Terus pokoknya Mas Dimas yang bagian apa namanya duta masuk ke apa namanya pusat kebusukan nasional itu. Ustaz Haidar nanti, kemudian Cak Dil, karena Cak Dil ini sekarang menjadi pembimbing kita semua karena kita memakai satu sistem bukan, jadi gini, tanya itu bukan organisasi apalagi parpol, ormas itu ning organisme, tapi jangan lupa organisme itu lebih organisatoris daripada organisasi, jangan lupa ya. Ustaz Haidar tadi mengatakan penyanyi api kaya ngopo mesti ono palse, ning nek manuk ora tahu pales, pitik ora tahu pales, iwak piro wae ning jero akuarium ki ora tahu kok, geruduk-geruduk benturan ora tahu. Jadi mereka punya organisme yang lebih organized dibanding organisasi. Nah, Indonesia adalah organisme yang sudah tidak punya organisasi sama sekali, sehingga kleru ono wedhus kon wedhus nganggo soja, wedhus nganggo dasi. Lah kuwi harus ono jenggote nganggo dasi. Oke. Nah, jadi ini kita sebut Cak Dil ini ibaratnya di Maknya itu bersama Mas Toto dan beberapa yang lain itu namanya sifatnya. Jadi Allah itu zatnya, kemudian Allah menerjemahkan dirinya menjadi sifat-sifat yang Anda kenali itu sifatnya Allah, bukan zatnya Allah, kan gitu. Demikian juga dalam level organisasi.
ada sing nyowone, ono sing terjemahan nyowone kuwi, kemudian baru isimnya. Isim itu oh iki gedhok. Iki wis dadi gedhok, iki wis dadi lemet, iki wis dadi apa gitu ya, itu sudah isim. Jadi itu semacam organisasinya, baru kemudian jasadnya kita semua. Kalau dalam tarekat ada af'al. Nah af'al itu di dalam maknya bukan bagian dari 4 atau 5 level itu, karena af'al itu adalah sifat dari atau pekerjaan dari semuanya. Allah sendiri maha bekerja. Jadi kemarin di Surabaya di Bambang Wetan itu bocah-bocah sing angel golek judul njaluk wirid tak kei ya faal. Ya faal ora rektor liwat ya faal. Supaya auranya bekerja, kebaikannya bekerja, cintanya bekerja, sehingga bersambung dan berjodoh satu sama lain. Belum dapat kerjaan ya faal, keset ya faal, ora iso ngising ya faal, langsung dibantal. Oke teman-teman sekarang, mudah-mudahan setiap Anda datang ke sini, Anda posisinya bersedekah kepada masyarakat seluruh dunia, sehingga Anda tinggi derajatnya di depan Allah, sehingga kalau punya masalah dimudahkan. Pokoknya tak sopo dulur-dulurku kabeh, ya sing tukang parkir, ya sing supir, ya sing pegawai hotel, sing opo, sing kabeh tak sopo kabeh dulurku. Di sini tidak ada kiainya, tidak ada imamnya, tidak ada mursyidnya, tidak ada syekhnya. Di mana-mana kalau ada kelompok gini kan ono sing ndas-ndasane sing ditaati karo jamaah lah. Di sini tidak ada yang harus Anda taati. Yang harus Anda taati hanya Allah dan Rasulullah. Itu aku mau kok taati. Soalnya aku nek kowe taat karo aku njur kowe nyolong njur kau kudu nulung kowe ngono to. Aku kok taati aku ora iso nulung kowe ning akhirat to. Sing iso nulungi Allah dhewe karo syafaate Kanjeng Nabi. Lah nek aku kok taati nggo apa gunane? Wong aku isih butuh taat karo Allah karo Rasulullah, kok kowe taat karo aku. Itu berarti di sini tidak ada yang harus Anda taat. Anda merdeka 100% di sini. Nek perlu bahkan tak larang untuk taat. Awas taat karo tunyo ndasmu. Awas taat Allah seneng aku gitu. Aku tak semene wae aku ngene iki wae rasa dok dipiye-piye rasa ono dadi ra perlu. Ning dunya iki ora dadi ra apa-apa. Sing penting mangan bener, nyambut gawe bener, atine bener, karo kabeh bener ngono wae. Terus perkara dadi apa wis ora penting. Arep dadi apa? Dadi apa akhire ning tuwa, watuk untune katuk. Pidato kebentuk-bentuk. Saudara-saudara, ya mulai itu ya. Oke Ustaz, supaya tidak berkepanjangan Ustaz, saya minta izin 10 menit saya minta terbangan dikit, terus nanti Bubu Ahmadin endingnya setelah itu kita kasih Ustaz Elda. Semua duduknya ditata supaya duduk Anda itu terstruktur secara jasad, mendorong batin Anda, rohani Anda untuk lebih standby kepada Allah SWT, sehingga Anda mudah dimasuki hidayah, mudah dimasuki rezeki, mudah dimasuki pertolongan Allah SWT. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. الفاتحة. يا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. يا رب صل على محمد ملك بالأفق نور كوكب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ملك بدر وغاب غيهاب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد بارك نصر بالنصر قد هاب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما سرت العيش بطن سبساب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
حق كل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا الله يا الله يا الله وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أطول الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسوى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسكى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين
Al-Fatihah. Amin. Saudara, cita-cita saya sebenarnya adalah ginian tadi itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi non-stop. Tapi nggak pernah tercapai karena alhamdulillah. Ini dari Kanada, Ustaz. Ya, merintis kan Kanada luas, terus dibikin kota-kota lah, orang Madura menyumbang satu kota. Namanya Ronto-Ronto. Dengan orang Madura nyebutnya Toronto. Alhamdulillah. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Saudara, andaikan suatu hari Mak Yahan itu bisa sholawatan untuk sholat maulid tok lengkap itu, aduh alangkah indahnya. Tapi kita belum pernah sanggup menyelenggarakan itu karena masih banyak yang urgen, masih banyak yang darurat, masih banyak masalah yang harus dijawab bersama-sama. Ono sing cili-cili, ono sing sedang, ono sing gede. Nah, sebelum saya minta kepada beliau sebebas-bebasnya antum ngomong apa saja, cerita apa saja, supaya antum kenal ini orang tidak ada masalah. Saking banyaknya masalah, sampai akhirnya wis dianggap masalah wis biasa kayak ngono kuwi. Tayu yang roti bisa. Jadi kalau asal usulnya, kalau wilayah dari mana aja Mas? Yang Jogja dan sekitarnya, Jogja, Sleman, Bantul gitu, Gunung Kidul ya, semua ya. Yang dari luar DIY, Purworejo, Nganjuk, Wonosobo, Ngawi, Jember, Palangkaraya. Jember. Senang di Palangkaraya lah, keluaran ada senang enak kalau nyambut gawe, begini kalau saya nyambut gawe, itu penganggur sampean. Terus dari mana lagi ya? Jawa Tengah ke Barat, Purbalingga, Purwakarta, dari Juburan Syafaat. Alhamdulillah, dari ini regional. Jadi DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian Barat. Kalau nanti di Jakarta itu dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kalau di Surabaya itu dari Banyuwangi sampai Nganjuk, kira-kira gitu. Madiun, Ponorogo, kumpul di Surabaya. Kalau di Jombang, seperti antum sering datang ke sana, itu hanya komandan-komandan peleton dan komandan batalion. Yo ngarang DWD batalionnya. Nah ini teman-teman sekalian, nek penggaweane Bu niki ibu-ibu saya Gunung Kidul Bu. Ingkang kalau selawatan sehari-harinya nyambut gamelan apa Bu? Tani, alhamdulillah. Muga-muga sok ono presiden ya. Jadi sing tadi diurus, wong tanine diurus, muga-muga sok kene duwe menteri pertanian. So selama ini belum pernah ada menteri pertanian. Yang ada pedagang. Itu selama ini. Muga-muga sok ono presiden barang ya. Ora tandur ya mangan. Terus ya carane mesti iso mangan tuku klemis-klemis, seragam, kredit tapi. Gunung Kidul Bu ya. Grupnya namanya apa Bu? Wih, warga Rinangkul dening Rinangkul lah dening ya. Engko dirangkuli cacah tenan lho. Rinangkul lah anda. Rinangkul itu kan dirangkul toh bahasa Indonesia. Oke. Petani yang karyawan Bu, pabrik Bu, hotel Bu, hukum Bu apa? Mahasiswa paling akeh paling. Ya ora mau kabeh ora cerita iki. Kabeh ora iki. Ini wajah-wajah yang tanpa wajah. Ora cerita penggaweane. Tapi Menteri dedek kok dia. Tapi kalau usianya kan 20 sampai 40 gitu ya. Foto tak aku. Nah aku kan 40 punjul selawe tahun udah. Tak paham sampe kan? Kali likur.
Ini kekasih kita Ustaz. Jadi ini macam-macam pekerjaannya, levelnya juga macam-macam. Yang teman-teman aktif politik juga ada, ya. Tapi kesini tidak sebagai politisi, kesini sebagai manusia. Karena Indonesia ini tidak enak untuk warga negara, tapi enak untuk manusia. Ini boleh sedikit supaya Ustadz Haidar nanti ngomong apa aja boleh Ustadz. Jadi misalnya saya kemarin ke Korea rame-rame ya. Di Korea itu kan hukum jelas, nggak ada orang bohong, orang wong ngapusi, orang wong korupsi, orang wong melanggar ora dihukum, pokoknya beres kabeh. Tapi itu nikmat untuk warga negara, tapi nggak enak untuk manusia. Saya jadi menungso repot merokok raiso, harus jagongan, lapor ke polisi, buyu cekakaan, tonggo terganggu. Kue rapi enak jadi menungso, jadi warga negara penak. Di Indonesia ini untuk warga negara bosok-sok, urusan apa wae serai cetong, ini untuk manusia enak luar biasa. Kita di sini bisa jadi manusia. Kita harus melindungi diri sendiri sehingga kita kuat ya toh. Ini kudu golek pangan dhewe, kudu keamanan dhewe. Ya terus apa sing nglindungi? Polisi we kudu nglindungi malah ngancam, ya toh. Sosok ngono lho ya. Jadi Indonesia itu tidak enak untuk warga negara tapi nikmat untuk manusia. Makin banyak problem, makin baik. Karena manusia disuruh Allah menjadi pejuang. Semakin banyak masalah, semakin banyak PR, semakin banyak tantangan, semakin banyak ijtihad kan begitu. Jadi ya Allah perbanyaklah masalah. Satu lagi terakhir supaya teman-teman ini menyadari nikmatnya hidup di Kepulauan Nusantara ini. Kalau di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Korea itu ketat, nggak bisa melanggar. Terus pokoknya cetok kabeh. Motor kok nang trotoar wis sesuk tagihan metu. Lampu merah kok kelihatan setengah meter tagihan sesuk. Ning kene ambek lampu merah isih 30 warung macam ya. Kalau ditanya, loh nggak kelihatan ya Pak? Apalagi di Jogja kan Ustadz Haidar kalau antum nyetir di Jogja, antum akan bingung di perempatan jalan karena Anda harus taat kepada apa yang Anda dapat, pasti tidak paham. Karena ada tulisan belok kiri ikuti lampu apil. Nah, apa apil ini? Akhirnya nganggo motor browsing. Belok, saya apil ini gitu. Apa apil ini? Coba diperhatiin, nanti di situ mungkin ada di perempatan ada apil di situ di meturing road kuwi, niku ikuti lampu apil. Jadi wong Indonesia iki seneng mubeng-mubeng. Lho, mbok wis ikuti lampu lek sithik harum masane apa lampu petromak. Punya asosiasi kalau yang disebut lampu di perempatan jalan pasti lampu lalu lintas, orang mungkin lampu taman, sendir, jadi tetap lampu enggak di sini terus apil, tak boleh akhirnya ketemu alat peraga, apa? Alat peraga ini apa? Lalu lintas. No, ini aku ngerti. Instrumen. Oh, jadi alat peraga instrumen lalu lintas. Nah, alat peraga instrumen lalu lintas itu, alat peraga itu instrumen apa itu? Alat peraga itu ya instrumen. Ya kan? Nah, sing dimaksud instrumen atau alat peraga itu apa? Lampu tuh, jadi double lampu, alat instrumen. Jadi pitik, chicken, ayam, jadi miso ya cukup asu. Album drop asu. Buktinya alat peraga instrumen, alat peraga karo instrumen itu bedanya apa? Kakak Hadi, ya Hadi, ada kurang tahu. Oh, Indonesia ini jangan nyeneng gitu tenang, ya Allah, di sembarang gitu. Wong mbok wis taati Bang Jo selesai masalah.
spesifik gitu loh. Lah apil itu begitu keluar dia nggak ada. Di Klaten nggak ada, di Purworejo nggak ada apil. Apil apa? Upil. Di sini ISIS galaannya ada di Wonosobo, itu ada ISIS. Soalnya angin. Anak Yojo, Surabaya, ongkep, sumuk. Karena ISIS ini. Ambok Amerika sibuk karo ISIS ini karena masalah. ISIS ndasmu panas. Syria ini ngerti bahasa orang. Gak singkat kalau ISIS. Akhirnya anakku melu. Ya sini ya, tak kasih tahu tapi jangan dengar orang. Apa anakku kelas 3 SD. Ayah itu kan aku sering dengerin kalau di Ma'ian kan ayah itu suka ngomong tentang Indonesia yang enggak. Loh, maksudnya ya negatif yang sering ngomong. Ya enggak negatif, kalau kan orang tuh harus yang salah dikasih tahu salah, kalau harus dikritik, dikasih peringatan kan hidup tuh kan tawasobillah. Apa aku jelasin kan? Loh, enggak usah merasa bersalah. Indonesia itu memang tai. Lagi kelas terus Indonesia itu memang tai sejak dulu ya tai. Iya tai piye? Karena Indonesia itu kan tanah air Indonesia. Populer saya dianggap PP ini caca tai. Maksudnya tanah air Indonesia. Memang ke. Jadi sampean ngomong apa aja, tolong ceritakan, karena beliau ini yang nemenin saya waktu reformasi. Bagaimana Pak Harto, bagaimana Yusril, bagaimana segala macam waktu korban Trisakti kita tahlilan seminggu 40 hari itu sama beliau ini, sama Cak Dil itu yang nemenin saya waktu itu, yang kemudian kabus ante-antean gitu. Ternyata dudu reformasi, ternyata reformasi. Apa diganti asuni subhanallah itu reform subhanallah ya. Memang hakikatnya kayak gitu kok. Itu kayak Ustaz, monggo Ustaz, ini sampai jam 12 kita juga gelo, iso agak diperpanjang dikit kita alhamdulillah. Untuk Ustaz, tepuk tangan semua untuk Ustaz. Ustaz, terima kasih. Teman-teman sekalian, memang empet-empetan waktunya karena kita apa namanya, nanti Mas Dimas yang biar cerita mengenai politik, Ustaz Haidar sama saya sebenarnya sudah, karena begitu saya nyata mengetahui sebenarnya mereka bukan reformis. Jadi itu hari kedua saya rapat, hari kedua Pak Harto turun, saya masih rapat dengan teman-teman semua, dengan ya yang sekarang jadi tokoh-tokoh itu saya menemukan ainul yakin bahwa mereka sebenarnya hanya cari jabatan dan harta. Maka Cak Dil berfatwa kepada saya, wis Cak saiki keliling selawatan, wis gak usah ngurusin negara sik gitu. Maka akhirnya saya keliling selawatan, disupport lagi oleh Ustaz Haidar, dan saya belum bisa selawatan Mas. Aku urung iso, Kiai Kanjeng apa meneh. Dan ini riwayat Kiai Kanjeng luar biasa, merintis selawatan itu. Harap diingat waktu itu belum ada orang selawatan, aja meneh kok ning TV, belum ada. Gitu ya. Ini sekitar apa, nambahin ilustrasi aja. Kiai Kanjeng itu waktu itu mini Kanjeng ya, berarti siapa? Nevi, Joko, Bobit, Bayu, Yoyo. Bayu itu ora tau latihan ngaku ning Jakarta Mas, ngurusi Indonesia. Sampai semono, saiki wis ning aku ning penduduk saiki. Itu kapan saya minta ke Jakarta, mereka langsung ke Jakarta tanpa latihan, tanpa mengerti apa yang mau dipentaskan. Kadang-kadang aku wis ning panggung, Kiai Kanjeng baru datang nganggo kendaraan elek banget terus lagi toto-toto kae. Dan aku saiki bingung ku biyen sing dituthuk ki apa? Lagu apa? Bingung aku saiki. Kok iso ya biyen ya? Lagu apa ki biyen? Iki ning Saron loro ya to. Saron loro terbang keyboard
wis njur muni apa kuwi mbiyen? Oh ya Allah ya Azim, oh ya Allah ya Azim, sholli wa sallim. Pokoknya anulah standar-standar selawat lah. Baru kemudian kita punya Islamianto yang sama tradisi dari si Al-Habsyen dari Pasar Kliwon sampai akhirnya kita ngerti selawatan dikit-dikit gitu ya. Dan ini yang di depan saya ini Ustaz, ini ada yang memang jamaah selawat dari pesantren-pesantren, tapi kebanyakan ya jamaah bentuk kalau selamatan ya cangkem itu ini nih ramuni tapi nggak apa-apa, saya lebih senang dengan teman-teman yang memang membutuhkan proses itu daripada orang yang sudah sampai ke situ. Nek kowe wis ampuh wis rasa perlu rene kene iki nggone wong punya kekurangan, punya kelemahan, orang yang masih akan menempuh perjuangan untuk memperbaiki dirinya ben susuk dadi satrio pinandita sinisian wahyu, nek wahyune gelem. Oke. Jadi Ustaz Haidar ini sudah jam 12, beliau akan pamit. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas gulai kacang hijau kambing itu. Alhamdulillah dibawa dari Jakarta untuk makan di dalam situ. Karena Ustaz Haidar sama Ustaz Habib di dalam itu salah satu keindahan yang pernah saya alami di alam semesta ini. Jadi pokoknya kalau ketemu beliau berdua ini pokoknya mesti aku dimasaki gulai kacang hijau, enak banget. Dan saya pernah ngajak beliau ini keliling Sulawesi naik kendaraan sendiri dari Mandar ke Makassar, kira-kira setelah Pare-Pare. Ketika nyetir itu ono pedus nyabrang. Nah, ternyata Habib sama Ustaz Haidar ini punya ilmu yang sangat tinggi mengenai kambing. Jadi ndelok sak telerapan iki wis ngerti dagingnya empuk ora. Bobote sepiro, wis ngerti. Jadi kok langsung ramit mencolok mudun diuber wedhuse golek sing duwe sapa. Akhirnya ketemu dituku, diangkut ke orang Makassar, dibeleh ning Makassar. Coba sopo wong nglakoni kaya ngono. Ya toh? Coba saya nggak akan pernah mengalami lagi bagaimana berkendaraan ono wedhus langsung berhenti nyari yang punya wedhus itu kita beli gitu. Dan itu kan pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah semua nabi itu pekerjaan nomor satu adalah angon wedhus. Itu kan lumayan kan, berarti nek aku angon wedhus berarti koncone. Ojo njur dadi pokok wong saiki kan pandangannya jengkal. Punya sain bahwa ayam berkaki dua. Ini ilmu nih, wah pokoknya nek pitik ki sikile loro. Begitu Mustafa liwat, oh pitik. Sikile loro. Nah, jadi begitu cara orang menyimpulkan sekarang. Politik nasional itu disimpulkan secara sepenggal seperti itu. Hanya karena dia punya pengetahuan bahwa ayam itu berkaki dua, anggurono opo wene ngarepe sikile loro, berarti kuwi titik lah dia tapi saiki Indonesia ngono kuwi. Mulane kuwi kleru terus. Dadi wah pilkada langsung. Wah saiki DPRD bingung. Padahal kuwi padha wae. Nek sing badani rakyat yo sing langsung. Terus sing 50.000 piye iki? Kalau ngomong politik beneran, demokrasi beneran itu kan Ustaz Haidar itu kan cuma seperti orang yang, kalau metafor saya ya. Jadi kita itu mas, nek turu ki miring nang ngene iki. Kuwi kebiasaan ning langgar biyen ora ono bantal to, gringgingen. Gringgingen terus mikir, wah ini saya kira ini harus dikritisi nih. Akhirnya undang-undangnya dirubah. Tidur yang benar itu bukan miring. Terus kita bikin undang-undang tidur miring ke kiri. Undang-undang pilkada baru. Terus ini turun set, gringgingnya meneh. Wah ternyata ke kanan maupun ke kiri miringnya salah. Yang benar itu tidur telentang. Terus ini gitu. Terus bikin undang-undang baru
tahun 2014 nomor sekian, undang-undang tidur terlentang. Begitu melumah, ngorok, waduh, ternyata ada kelemahannya. Yang benar itu tidur tengkurap. Nah, akhirnya bikin undang-undang baru turu mengkurap. Begitu mengkurap, kurang sambeka, semaput. Wah, ini salah, dirubah meneh undang-undang sing bener turun jengking. Jadi kita tuh mubeng. Semua salah, semua benar, wong tidak mendasar kok. Jadi yang harus ditandani itu mindset bernegaranya dulu. Dilihat sejarahnya, fenomenanya apa saja, kemungkinan formulanya apa saja, baru kita pilih benar secara orisinal. Baru nanti kalau pademi apa? Fondasinya benar, baru tiangnya tegak, temboknya selamat. Selama fondasinya tidak benar, ambok kowe gawe apa wae kok men ambruk. Jadi diwolak-walik gitu Ustaz. Jadi yang mana saya bingung aku nih, takut yang benar ini yang mana aja. Ini DPRD saja yang milih apa yang seperti Noken di Papua. Papua kan kepala suku gitu. Nah, rakyat sih dia ndak ikut milih, cuma nonton aja. Nah, cuman sekarang dia bilang dulu tuh Noken dikritik habis Pak. Dikritik habis ya. Dianggap itu primitif, dianggap tidak demokratis, dianggap orang-orangnya masih kurang terdidik. Sekarang ternyata justru mau diikutin. Oke, itu kalau kita bicarakan itu tolong di kelompok-kelompok Maya itu semua dijadikan pelajaran supaya besok begitu kita punya tatanan yang baru, badhe wangsul Bu. Nggih, matur-matur Bu, makin mesake bapak nek kebengen. Kang ngomong matur Pak, kula kali janun ken sedekah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dari Alhamdulillah. Kita semua saling mencintai, saling menyayangi, dan tidak tergantung apa-apa kecuali Allah, Rasulullah, dan kerja keras kita sendiri, serta kejujuran pikiran dan ketenangan hati kita sendiri. Ngono ya pedomane ya. Oke, Ustaz. Ini tadi ngomong apa tadi ngomong? Fondasi ya, itu sudah kita omongkan macam-macam. Jadi ini Mas Haryanto, ini dan timnya Mas Haryanto, Mas Gandhi, Mas Zaki itu ibarat sekjennya, Sekretariat Jenderal Ma'iyahnya. Itu juga sedang terus-menerus mengelaborasi bahwa Ma'iyah itu punya konsep. Ngomong pendidikan Ma'iyah ada konsep, ngomong sekolah Ma'iyah ada konsep, ngomong kurikulum kita punya kurikulum, ngomong kesehatan kita punya ilmu kesehatan. Nah, ada Mas Edot, mana Mas Edot tadi? Dan seterusnya. Itu ya teman sekalian, itu kita himpun supaya nanti ketika dikepiaki kita sudah siap semuanya. Itu. Bismillah. Saya minta Kiai Kanjeng satu nomor untuk Ustaz Haidar sebelum beliau meninggalkan ruangan. Sing rada Oke, biar Kiai Kanjeng berunding karena Mas Yoyo ini masih sakit, basisnya itu masih sakit, tangannya tidak bisa berbebas, jadi beberapa nomor terpaksa tidak bisa ditawarkan. Ya udah, Nabi Sallallahu Alaihi tapi versi Kiai Kanjeng ya Ustaz ya. Kalau yang normal kan An-Nabi Sallu Alaihi gitu ya, Sholawatullahi Alaihi wa yanalul barokat kullu man shalla alaihi. Itu yang baku yang sudah menjadi milik bersama. Nah, Kiai Kanjeng ingin bikin hibrida. Jadi ben ora bosen terus sosok bojone nganggo sewek, sosok nganggo rok kan gitu kan. Ben variasi.
Nabi sallu alaihi gitu ya. Kabehnya lu ya sing saya. Aja lo ya. Jadi mbok kita bangun bukan sholawat ditonton dan didengarkan, tapi sholawat itu jadi bersolawat, bukan mendengarkan sholawat, bukan melantunkan sholawat, tapi bersolawat. Jadi dia menjadi pekerjaan, bukan hanya menjadi ucapan gitu ya. Ya, bismillah, tapi pakai musikal ya. Ya.
mudah-mudahan bisa ke rumah antum lagi bersama teman Kiai Kanjeng. Kita doakan beliau sama Ustadz Habib di dalam panjang umur, sehat badannya, tenang hatinya, diberi kegembiraan oleh Allah, dan selalu dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat mereka bersedih atau mendapatkan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadinya as-solihah wa ila habibina hadratin nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz, syukran, tepuk tangan untuk beliau. Oke, teman sekalian, kita menghemat waktu karena alhamdulillah kita ini sudah mencapai rekor di seluruh dunia. Tidak ada acara sepanjang acara kita, tapi tetap juga nggak cukup waktunya. Itu saking dahsyatnya wilayah kita ini. Jadi kalau di luar negeri kan tadi saya bilang, coba di mana Anda bisa ma'iyahan kayak gini selain di tanah air Indonesia? Di Malaysia nggak bisa, di Arab nggak bisa, nggak mungkin jam segini ada bunyi musik sekeras ini, tetangga-tetangga pasti akan lapor polisi semua. Di sini longgar, jadi kalau di sana-sana ketat, di sini ini longgar. Jadi maling gampang, melanggar gampang, berkhianat juga luas tempatnya, betul kan? Tapi jangan lupa berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik, dan kita milih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara, kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat, kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut, kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Lagi ke rumah gue. Itu ya teman sekalian. Oke, sekarang sekali lagi terima kasih Ustaz Haidar. Hatta liqa, segera kita akan ketemu lagi insya Allah dalam waktu yang Allah akan menyegerakan. Sekarang gini, Mas Dimas, daripada mereka ini terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, selama kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, udhunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas, monggo sebebasnya, Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya. Terus saya Mas Totok Kiai Kanjeng ke sana, dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan, dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi, dan sudah sebentar lagi menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua, dan saya menyesali itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Mungkin kadung murah, ya gimana akhirnya minggis pokoknya wis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Saya akan kasih waktu untuk pertanyaan singkat karena masih banyak narasumber yang lain, tapi saya mengawali pertanyaan ya supaya saya bermaksud mempermudah Anda. Gampangan ini, Dimas. Ini negara tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sekutu global, ada yang namanya
National Political and Economic Corporation, MNPEC, gitu ya. Jadi yang ngurusin Indonesia itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga banyak dalam tanda kutip penjajah-penjajah sing bareng-bareng. Kan kalau Anda bangsa, terus Anda milih pemimpin, apa presiden, apa perdana menteri, terserah. Kan nanti kan dia akan menyusun pasukannya, kabinetnya, seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kemudian dia akan bikin policy, kemudian aplikasi. Polisinya itu dari soal energi, pengelolaan keuangan, perbankan, pendidikan, arah kebudayaan, pola berpikir, dan seterusnya. Banyak sekali yang menyangkut policy itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini yang sedang terjadi ini, otoritas domestik negerimu ini di dalam mengurusi dirinya sendiri ini berapa persen dibanding yang multinasional tadi, yang sekutu tadi? Yang lebih berkuasa sebenarnya negaramu, bangsamu, pemimpinmu, apakah orang lain dari luar? Nah, di persentase kira-kira berapa? Kalau sekarang kita dalam kondisi yang sangat lemah, ya. Jadi kira-kira berapa persen kesanggupan kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri? Ke 20, 70, 20, 80, 40, 60? Mungkin dari segi kedaulatan kita itu saya sedih. Tidak apa-apa. Oh, biasa sedih. Biasa bercanda sih sebenarnya. Kita tangguh orang. Siap ya. Mungkin saya jawab sedikit ya ini ya. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar. Sebelum saya menjawab, kalau boleh dibuat statistik seperti itu. Seperti itu. Tapi kita memang tidak dibiarkan untuk bisa mandiri. Itu problemnya. Berarti naik turun ya, naik turun. Jadi naik turun ya. Desak-desakan. Iya. Tapi kalau sekarang ditanyakan misalnya berapa kedaulatan yang kita punya sebagai bangsa. Tapi sebelumnya pertanyaan agak filosofis. Sebagai bangsa, kita itu sudah bisa mengidentifikasikan nggak kita ini sebagai bangsa yang bersama. Sehingga oke lah kalau itu mungkin disingkirin dulu. Menurut saya mungkin 20-80. 28 wis cukup wis. Kowe rasa gaya gitu. Kita rasa gaya wis pokoke kowe iki ming pol 20 berkuasa atas dirimu sendiri ya. Nanti siapa menterinya, polse, Depkes piye, Diknas piye, kurikulum piye, tambang dibagaimanakan, itu semua yang Anda bisa menentukan itu tingkatnya hanya 20%. Wis ya, wis ya, tadi kue rasa nyipi ya, nah, itu nanti itu bisa diuraikan secara detail dengan data-data, fakta-fakta. Oke. Kedua, oke, sekarang katakanlah sisanya 20% ini, sisa kedaulatan kita atas diri kita sendiri. Kita perkecil lagi dari 20% ini, kita lihat ini 100%, 20% ini kan kita anggap 100%-nya gitu ya. Oke. Seberapa besar presiden terpilih ini berkuasa untuk menentukan kabinetnya? Aku takon. Kowe ora perlu, kowe ora iso dihukum pun mau persentase kok. Ora masalah. Kira-kira presiden terpilihmu itu berapa persen kekuasaannya untuk menentukan si kabinetnya dhewe? Aku pertanyaan aja ya. Tidak masalah. Di sini enak untuk manusia. Tidak masalah. Cepat-cepatan baik. Ini kan bicara tentang otonomi dari presiden terpilih. Sejauh mana dia bisa menentukan menggunakan hak konstitusinya. Konon katanya mandat di tangan beliau oleh rakyat. Ya kan? Tapi itu sesungguhnya ironis, karena yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Karena tentunya ini banyak tentunya yang pegang saham, ya kan? Karena memang dalam konteks pilpres ini yang mencalonkan adalah partai-partai politik. Nah, partai politik utama PDIP di sini tentunya punya saham yang besar. Dia merasa punya saham yang besar untuk menentukan. Itu yang pertama. Sebenarnya di situ bukan PDIP tapi ya
Kanjeng Ratu. Lalu kemudian yang kedua di sini ada Nasdem, ya kan? Pak Brewok. Ini Nasdem yang dilihat bukan partainya iya, tapi juga TV-nya. TV-nya ini sangat menentukan. Karena di saat yang sama harus berhadapan-hadapan dengan TV yang lain, yang pro Prabowo misalnya. Lalu yang ketiga ada di situ PKB, yang mana partai NU, berbasis NU. Lalu kemudian yang mana kalau PKB ini merasa penting, Muhaimin Iskandar merasa penting karena kalau nggak ada PKB kemarin dalam capres nomor 2, maka capresnya itu dianggap partainya pendukungnya adalah betul-betul partai non muslim, ya kan? Didukung oleh orang-orang yang nggak ada hijau-hijaunya lah gitu. Jadi PKB itu merasa penting di situ, meskipun pada kenyataannya di lapangan sesungguhnya tidak terlalu berkeringat juga. Lalu kemudian ada Hanura, partainya Pak Wiranto yang sesungguhnya lebih menjadi beban politik, tapi Jokowi karena masa lalu kaitan dengan proses reformasi kemarin, Timor Leste dan seterusnya. Lalu kemudian yang juga selalu ikut mencoba untuk mempengaruhi. Lalu kemudian di situ ada PKPI yang kecil. Jadi di belakang ini sesungguhnya kita bisa bayangkan hiruk pikuknya, tarik menariknya. Apakah kemudian di sini Pak Jokowi presiden terpilih punya space untuk mengambil pilihan-pilihannya? Menurut saya ya dan tidak. Jadi saya dalam posisi yang mencoba untuk memberikan empati saya kepada Pak Jokowi di sini. Tadi saya sampaikan di tengah tadi bahwa beliau ini sendiri, karena memang akar kekuatan politiknya hanya berbasis konon katanya oleh pemilu, oleh rakyat, yang kita sesungguhnya tidak tahu juga. Karena memang DPT kita dibuat nggak pernah benar, daftar pemilih tetap. Kependudukan kita nggak jelas, orang bisa buat KTP berkali-kali, suara palsu begitu besar, yang kita nggak tahu sebenarnya siapa yang menang pilpres kemarin. Sesungguhnya, kalau kita mau real, objektif, lihat data. Jadi artinya bicara tentang otonomi, saya sejauh ini saya masih dalam proses yang sehari-hari. Pak Jokowi sebagai presiden terpilih memang dihormati hak konstitusinya, tapi bagaimanapun ada situasi yang dimana membuat dia harus tergantung dengan kelompok-kelompok utama tadi. Ini supaya teman-teman makrifat dikit gitu ya. Oke, saya mundur satu langkah dikit. Tadi kalau soal 80-20% tadi, itu karena memang sistem politik dan budaya kekuasaan kita tidak memungkinkan lahirnya seorang pemimpin benar-benar, ya. Sehingga misalnya gini, Dimas kan kamu tahu suratnya presiden terpilih kepada Amerika bunyinya gimana, kepada Israel bunyinya bagaimana, kepada Cina bunyinya bagaimana, kalian ngerti tau? Sebenarnya rasa ngomong ke tapi bunyinya panjenengan badhe ngersakaken menapa, ya. Itu kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi diri kita sendiri. Kalau Anda orang Jawa, Anda tahu diplomasi itu sederhana. Diplomasi itu menang tanpa ngasorake, ono sanetan, ono guyon parikeno. Kamu nggak usah hebat-hebat melawan Amerika, nggak usah. Ada banyak cara yang lain untuk menghadapi Amerika, Israel, Cina, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Kita hebat. Kubilai Khan nih, Cina itu nyerbu manapun menang kecuali ke Singosari. Itu dalam sejarah Cina. Cuman karena kita lama mengingkari diri kita sendiri, akhirnya kita tidak punya diplomasi itu. Sebenarnya tidak ruwet-ruwet amat dunia ini. Tidak ruwet-ruwet amat. Jangan-jangan kabeh iso ditawangi lah. Sebenarnya meskipun tidak bisa 100%, tapi ada jalan untuk itu. Memang jok durung-durung wis monggo mas. Nah durung-durung wis ngono ya. Wis regane murah ya. Semua dijadikan tuan. Diomongi kono nggih, ngomongi kono nggih, ngomongi kono nggih ya. Oke, itu yang tema pertama. Tema kedua tadi yang di domestik sendiri. Sekarang saya perjelas gini. Apa benar yang sebenarnya kalau koalisinya presiden terpilih jenis koalisi apa? Kalau yang Prabowo kan koalisi merah putih. Kalau ini
Enggak, maksudnya jenenge koalisi ini. Indonesia hebat. Oh, Jokowi jika oke. Sekarang saya tanya sama Dimas, benarkah yang sedang berbenturan atau sedang berdesakan, sedang bertentangan itu koalisi Jokowi JK versus koalisi Merah Putih? Apakah benar murni seperti itu? Nah, tolong jelasin Ben Kaira. Mutu-mutu itu kapusan menang gitu. Ayo jelasin. Iya. Jadi ini kita juga jangan tertipu bahwa yang terjadi sekarang adalah pertempuran antara dua kandidat ini. Karena ini persoalan ekonomi, namanya Indonesia itu adalah hub dari berbagai kepentingan asing juga. Karena tadi memang sejak awal tadi bersama dengan bahkan sejak zaman Kubilai Khan Singosari atau bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, mungkin sudah banyak yang ingin memperebutkan kepentingan di sini, dan ini terjadi sekarang. Jadi artinya ini adalah, kalau saya mau menyatakan ini adalah proxy war atau apa namanya itu, bentuk perpanjangan konflik dari justru di belakang ini, antara bohir dengan satu dengan bohir yang lain, ya, pengusaha yang satu dengan yang lain, juragan yang satu dengan yang lain, mafia yang satu dengan yang lain. Lalu kemudian ditarik itu tidak hanya level nasional tapi juga level regional, internasional. Kita tahu bahwa yang paling berkepentingan, yang paling kuat tetangga kita itu ada dua sebenarnya, Singapura lalu kemudian Australia. Lalu agak ke atas sedikit Laut Cina Selatan, di situ ada Cina, lalu ada Amerika, Selat Malaka, Amerika. Australia bisa dikatakan bagian dari itu. Dan ini semuanya, lalu kemudian ada pemain baru, apakah itu Rusia, ya, yang pemain lama tapi baru tapi lama. Dan di saat yang sama kita tahu bahwa ini Amerika dalam kondisi yang menuju kebangkrutan. Artinya Cina mulai muncul, tapi juga tidak kuat secara militer misalnya, tapi mereka kuat secara uang. Strategi mereka adalah meminjamkan sebanyak mungkin uang kepada pengusaha-pengusaha nasional, bahkan kepada pemerintah. Itu terjadi di Timor Leste. Bahkan istana presiden saja, kantor Kementerian Pertahanan dibayari oleh perusahaan dengan bisnis Cina. Nah, dalam situasi kayak gini memang yang saya sayangkan juga elit-elit ini itu kemudian menjadi, mohon maaf ya, boleh mereka juga menjadi semacam ya tidak otonom juga jiwanya, menjadi artinya menjadi terlalu murahan untuk menjual bangsa ini kemudian dalam konteks konflik untuk memperebutkan resource yang ada di level nasional. Ini terjadi juga zaman dulu sebenarnya, waktu zaman VOC. Sebenarnya mereka itu datang bukan menjajah kok, mereka justru mengadu domba satu sama lain, lalu kemudian yang menang, lalu mereka tinggal membeli tanah-tanah yang menjadi milik dari kerajaan-kerajaan kita. Ini hampir sama persis metodenya. Nah, sejauh dalam konteks seperti ini, apakah Pak Jokowi itu kuat dalam menghadapi situasi ini? Saya agak melihat ragu di sana. Apalagi dengan konteks kekuatan-kekuatan politik yang sudah terbeli semua dan masing-masing punya kepentingan perpanjangan tangan dari proxy war itu. Saya ingin lebih sederhana untuk menjelaskan, supaya pertanyaan kedua tadi lebih jelas. Saya masuk ke pertanyaan ketiga supaya ben gampang menurut politik. Aku takon ngene nek wong desa. Kuwi JK kuwi tenan bawa wakil Jokowi. Gimana jawabnya? Artinya dia benar-benar solid sebagai presiden dan wakil, ataukah ono lubang-lubang tersembunyi di balik itu, sehingga sebenarnya tidak ada soliditas. Satu ya, apa benar Nasdem, PDIP, Hanura, PKPI itu pendukung Jokowi, benar kok? Tenang kok. Oke. Ya, makin cepat ya Mas ya. Sing gampang wae. Apakah kalau sebuah partai dengan tokohnya sudah mendukung seorang capres dan cawapres biyen itu berarti dia betul-betul ada pagar tebal dengan parpol-parpol yang di sini. Engko gek ono lawang budulan. Dan di seliwer-seliwer tokoh-tokoh partai itu sebenarnya yang terjadi sekarang di Jakarta jangan-jangan bukan urusan merah putih sama JKJKW, tetapi
tokoh ini ketemu dewe-dewe ngatur sedemikian rupa sehingga Anda salah sangka ini bukan merah putih lawan JKWJK gitu loh. Nah, jadi ini ben bocah-bocah iki saya ben kanca-kanca iki supaya tenang gitu ya, Mas Her. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu untuk supaya Anda punya simulasi sendiri-sendiri ya. Dalam situasi di mana polaritas politik itu sebenarnya sangat relatif dan banyak pintu butulan tadi ya, sehingga saya tanya apa benar JKW itu JK itu wakilnya JKW dan seterusnya, itu berarti kan bisa terjadi probabilitas yang sama di semua level dan segmen di wilayah elit politik. Jadi umpamanya ini di Capres-Cawapres 2 itu dulu ada Krisnanya. Sekarang si Krisna itu terdesak didurnakan. Saya mau Krisnanya. Nah, ya kamu nggak usah terus terang nggak apa-apa soal ini ya. Dikrisnakan. Nah ini juga bisa berani lagi, jadi antara Krisna sama Durna ini sudah relatif. Dan nanti jangan kaget kalau ternyata panglima perang Kurawa yaitu Karna, Adipati Karno itu sekarang sibuk rundingan sama Arjuna. Kowe sing wis gemeter kuwi perang berpiye perang iki piye padahal ki rundingan wong loro kuwi. Aku aja kaget karena kita sedang menjalani hipokrisi massal dari level moral, agama, politik, etik, semuanya kita sedang menjalani itu, teman sekalian. Jadi itu didukung oleh sistem yang juga tidak matang. Misalnya gini, kabinet yang benar adalah kabinet profesional, orang yang ngerti pendidikan benar ngurusi pendidikan, benar nggak? Orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian dia ngurusi pertanian. Kalau itu yang terjadi berarti presiden harus mengambil orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya sama perjuangan dia menjadi presiden, benar kan? Nah, jadi kan nggak mungkin dilaksanakan. Nah, sekarang kalau gitu bagi-bagi kursi dong di antara partai-partai yang mendukung. Loh, itu juga nggak bisa 100% disalahkan sih Mas. Lah PDIP ini setengah mati ya, nek orang PDIP ra dadi kowe. Ya saiki PDIP ra entuk nagehi karo kupi lah sing duwe saham sapa. Jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan mencelakakan kita bersama-sama. Kan begitu, bener nggak? Bisa ya? Saya tidak soal siapa benar, siapa salah, siapa hebat, siapa enggak, siapa mulia, siapa hina, saya tidak persoalkan itu. Saya tidak punya masalah apa-apa. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya sentimen, saya tidak punya nafsu, saya tidak punya nafsu dulu. Musuh kawin duwe ya di bidang itu. Tapi saya ingin mengingatkan agak panjang sedikit Mas. Dulu ketika Pak Harto turun, itu kan gagal reformasi karena semua yang bareng-bareng mengurus reformasi mengkhianati konsep awalnya, konsep Cak Nur sama saya. Soeharto jatuh berarti seluruh kabinetnya bubar, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi, kita angkat jadi MPRS, MPR sementara, dan langsung bertugas mengangkat kepala negara sementara diinstruksikan membuat pemilu secepatnya. Tapi yang terjadi kan bukan reformasi. Lalu kalau Soeharto saja kita jatuhkan, kok Habibie malah naik. Lepas bahwa Pak Habibie orangnya baik dan presiden yang jujur. Lebih itu gini, sapi ini ditangkap pedete rapopo, kan gitu. Kan mestinya reformasi itu ya reformasi, reform, dan konsep kita begitu. Jadi tanggal 19 itu resepsi akad nikah. Saya Pak Harto, Cak Nur, bahwa Pak Harto turun gini dengan sumpah ini dan saya yang bikin konsepnya, Pak Harto menandatangani dengan ikhlas karena dan mengangkat saya sebagai ustadz. Iya, artinya Pak Harto benar-benar dia kalau dia berguru dia benar-benar berguru karena dia tipe priayi Jawa yang tidak hipokrit. Jadi dia kalau saya suruh wiritan, saya suruh tidak pergi.
Saya suruh di rumah aja, nggak usah ke masjid, di rumah. Taat, benar-benar taat sami'na wa ata'na. Itu Pak Harto di akhir hayatnya. Dan boleh dong orang itu gunanya Tuhan itu gunanya husnul khotimah itu karena ada perhitungan manusia itu dulu toh, jelek dulu, terus diberi peluang untuk husnul khotimah. Gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena kegelapan. Nah kalau di politik Indonesia enggak, begitu Anda dekat sama gelap, itu sepanjang hidup Anda harus gelap. Tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat. Pak Harto itu bertobat, makanya dia tenang-tenang aja. Dia tidak lari ke luar negeri, dia tidak ngapa-ngapain. Tangkep pun adilono, dan dia sudah menulis perjanjian untuk mau diadili dan mengembalikan hartanya kepada negara, kepada rakyat, gitu ya. Nah karena itu tidak ditaati, ya udah akhirnya bikin reformasi, makanya saya bikin gerakan selawat keliling, gitu ya. Terus kemudian sudah mulai berdatangan orang melihat SBY. Cak, bismillah ya Cak ya, ini dari Konghucu, teman-teman Kristen, HMI, semua itu sepakat ketok iki Cak, presiden tepak iki Cak, SBY iki Cak. Yolah kok ngajen kowe mantap, ning reserve lho aku. Serep lho, soalnya aku ora ya, aku. Ane ora gelem dielekke, akhirnya 10 tahun mubazir. Gitu. Wes, saiki kowe arep mlebu bolongan meneh. Tak elekke ketawal kowe. Ini bukan soal Jokowi Prabowo. Kalau ngomong kualitas kedua-duanya tidak memenuhi syarat. Kowe koyo ngene kok. Ampu-ampu koyo ngene kok. Ambok karo kowe berdebat karo-karone kalah. Teman kuwi asli kuwi. Nyusun kalimatnya angel kok. Ini saya bukan apa-apa, memang benar begitu. Karena sistem kita salah. Ya gimana? Karena dasarnya salah. Pondasi ini juga salah, tinggal tekno cagak kabeh tadi protokol kabeh miring kabeh gitu loh. Nah, Dimas, apakah kita memerlukan kehancuran lebih besar untuk memungkinkan kebangkitan? Ataukah ada lapisan-lapisan di mana kita bisa ndeder satrio, kita bisa membangun negeri baru, terserah mau bentuknya negara parlementer apa presidensial, terserah. Tapi pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman, idealisme, cinta kerakyatan, dan pengalaman untuk menikmati berbuat baik kepada rakyat. Seperti anak Maknya ini kan bukan hanya pintar berbuat baik, menikmati perbuatan baik. Nek berbuat baik orang nikmat gue ngopo. Jadi harus ditemukan nikmatnya. Penderitaan pun temukan nikmatnya. Jadi kalau ditinggal pacar itu pasang terus gambarnya di dompet. Masukin lagi. Sesuk arep turut pasang meneh ini terus. Jadi penderitaan dinikmati. Penderitaan dinikmati, ingat ya. Jadi ada kenikmatan yang luar biasa di dalam penderitaan. Jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur, negaranya hancur dengan mudah dan sudah hancur, tapi rakyat Indonesia tidak bisa hancur. Itu ya, dan saya sangat yakin, dan ini kan Anda ini kan calon-calon yang akan datang. Sekarang Anda santai-santai aja dulu, yang penting Anda jadi satria dulu, dilengkapin, dikempelke. Jadi apa jenenge? Ora tedas tapak palu ning Pande. Jadi gue bendino latihan ning Pande. Aku duduk dasmu. Latihan ngilang, rasa bali. Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman sekalian, ini kita bukan mempersoalkan Indonesia, bukan mempersoalkan politik elit kita, tidak. Kita sedang belajar membangun masa depan. Kita apa adanya melihat kekurangan dan kelebihan. Emang ada orang yang jelek? Tidak ada yang jelek di antara elit politik itu. Tapi mereka tidak punya kekuatan kepada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang sebenarnya mereka yakini. Isone ya mek ngono iku ya apa meneh. Wong kene aku ngene kae piye? Aku ngene kae piye kan gitu. Gek ngene. Jadi orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, mereka bukan orang jahat. Mereka orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri, dan itulah yang kita bangun di Maknya ini. Gitu loh. Kita berdaulat, arep abang isi 15 wani nerjang arep ngopo. Belok kiri
Lah piye belok kiri jalan terus wong jalannya ora cukup kok. Terus engko nek kene melanggar polisine nesu lho Pak polisi. Sing salah niku negarane. Wong dalane ora memenuhi syarat kok aturane apa? Dalane ora normal kok aturane normal. Sehingga saya pernah nangkap polisi. Benar di Jakarta. Saya sama Mas Uki teman kita Mania, Mas Uki ditangkap karena keliru jalan dalam perbaikan macam-macam, ditangkap terus direbut kuncinya sama apa jenis STNK. Tak rebut meneh, Mas berangkat, tunggu saya di sana di kantor. Anda ikut saya. Mas tak tangkep nang kantornya dewe. Mas Anda ngerti ndak? Aturan itu normal, perangkatnya harus normal. Lho ana wong jingklang kok, jalannya yang tegak. Sikile jingklang kok. Ngerti nggak hukum? Hukum kan begitu, harus ada kelengkapan yang utuh. Gitu loh Mas. Lah ini enggak. Hampir tidak memenuhi syarat semuanya, tapi aturannya mau dijalankan secara utuh, tidak bisa. Dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu itu. Orang ngerti bedanya ya Dimas, supaya teman-teman ini punya sanggulan. Orang ngerti bedanya hukum, konstitusi, keadilan, nurani. Itu ada 4 tingkat. Anyar lagi. Gaya gini kiri. Kalau hukum Dimas, itu orang nyopet sama orang korupsi hukumannya beda. Bener gak? Mosok nyopet pensil di pasar hukumannya podo karo koruptor ya tidak mungkin. Hukum mengenal itu. Kalau konstitusi tidak. Konstitusi itu taunya benar atau salah. Maka dia dasar hukum. Dia semacam usulul fikih kalau dalam Islam. Contohnya orang sholat. Ngimami ini lagi cerwot mencret. Batal lah Mas. Seluruh yang sholat ikut batal karena imamnya najis ya. Oke. Di sebelah besoknya terus ganti mamanya. Sing imam anyar iki orang anti mencret ngentut ngutang. Dikit banget ngentutnya. Sama batalnya enggak? Sama batalnya. That is constitution. Ngerti enggak? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi pertimbangannya adalah salah atau benar. Yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak sah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah tidak peduli. Satu saja tidak sah, batal. Itu konstitusi. Kalau tidak begitu, namanya diganti saja. Jangan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh, jenengin dolek-dolek dhewe kan. Kalau namanya Mahkamah Konstitusi itu begitu itu. Apalagi keadilan. Kalau keadilan itu kreatif, belum ada dasarnya, dia berani mengambil keputusan. Seorang hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal hukum, membawa rasa keadilan, kesadaran keadilan. Kalau pasal yang tersedia di buku tidak mencukupi karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin jurisprudensi baru. Itu namanya keadilan. Tapi di Indonesia tidak ngerti bedanya itu. Tidak ngerti bedanya fikih sama syariat sama harus. Tidak ngerti bedanya nuntut kalau rambune harus nuntut sopo. Nah, tapi tidak apa-apa, kita memang belum ngerti semua. Jadi kesimpulannya karena tidak ngerti, semua masuk surga. Enak tapi, loh, saya jelek-jelekin toh, enggak toh? Mau semua tak simpulkan masuk surga semua. Begitu Malik, loh kok masuk sana? Ini seharusnya di sini, wah negaranya rusak. Ayo sini, kamu kok begini-begini? Betul ngerti saya. Nggak ngerti ya. Masa dihukum? Mau tentang lho ke presiden kok ngene-ngene. Lho. Lah kejabi pun lho kudu ngene. Lah kok. Ana mboten dikandani. Kale relawan kula ya. Salah orang nuwi. Mlebu swarga kabeh. Enak tenan Indonesia iki. Mulane bodoh wae ya. Mlebu
terus. Jadi saya nggak nyalain dan nggak ngutip siapa-siapa kok. Tapi ini problem kita bersama. Terakhir sekali Dimas, cuma selama ini teman-teman sudah mulai sinis sama Indonesia terus diganti Nusantara, gitu ya. Tapi jangan lupa kemarin di Kenduri Cinta Nusantara nggak diterima. Teman-teman Sunda tidak terima kata Nusantara karena itu Mojopahit. Wah, akhirnya karena berdebat ini dua orang, yang satu Mojopahitan, yang satu Pasundan Siliwangi, saya bilang, saya kira solusinya jelas. Anda duduk jejer, tukar menukar pin BB, sekarang Anda menjadi sahabat. Anda yang bertugas menentukan nama negara kita apa. Loh, masa mau bertengkar terus? Anda sekarang bersahabat. Itu jalan keluar maknya. Gitu loh. Soalnya kalau Nusantara nggak setuju, Merah Putih juga nggak setuju. Oh, Merah Putih itu mau cobain. Ayo piye. Lah nek dituruti Madura emang. Madura punya negara sendiri. Kacamata orang Madura. Orang Madura. Sumpahnya kan palapa, bukan laba-laba. Aku terus terang, Mas, itu kaosnya warnanya apa, Mas? Warnanya apa, Mas? Menurut Muzamil, biru toh, lebih gue. Apa mungkin wong Madura di presiden? Kamu biru karo hijau ya sama beda. Itu apa? Arab tuh kelompok biru. Ini perawan masih biru, masih hijau. Lagi ya ngono-ngono. Begitu masuk neraka orang Madura, Jibril bersabda, tidak ada orang Madura masuk neraka. Lu gimana? Mau macam-macam, mau Hajar Aswad aja di Maklari. Pengawas. Kamu tahu nggak, orang Madura itu bedain hijau sama biru aja nggak bisa, apalagi masalah-masalah yang lebih tinggi. Kita masuk surga, masuk surga. Oke, sekalian, Dimas terima kasih ya, cukup berapa ya. Kita sekarang berpindah ke lainnya. Pak Muzamil nanti puncaknya ya, untuk mempertanggungjawabkan perbedaan antara hijau dan biru. Ini kasus serius loh gue. Iya coba. Aku nek nang toko gue nyebute cara Madura kan kerengan tau kowe. Karo petugas toko, "Bu, nuwun sing biru." Coba ke sing biru. Sing biru. Kerengan lagi. Lah biru kan hijau ora iso mbedakake. Ini problem besar. Itu ora problem kebudayaan dan Betawi, itu problem peradaban. Satu nomor dari Leto bersama Kiai Kanjeng. Mas Sudat, saya mohon maju satu ilustrasi mengenai menjadi diri sendiri, setelah Leto dan Kiai Kanjeng. Tempo hari Kiai Kanjeng bantuin Leto pentas dengan aransemen ditambah saron. Leto plus saron ya, sama. Nanti ada pementasan monolog oleh Mas Bambang Sosiawan yang berjudul Cahaya dan Sampah di Rumah Maia Eyang Katibiro 287. Sambil beliau, Mas Bambang ini mana?
sambil beliau mempersiapkan contohnya sidik satu fragmen kecil. Mas Bagus bisa menceritakan dikit aja sebelum Mas Edot itu drama berapa lama dan seterusnya. Sebab nanti kita akan rutin Mas, akan rutin setelah Mas Bambang nanti kan Mas Ratmo dengan 1-2 pemain yang lain kita kecil-kecilan lah. Sebab sing gede-gede itu sih ngenteni anu ngenteni tikungan iblis wis tak kandhani kebiyen to iki mau tikungan kabeh itu jebule ya Dimas kan tikungan-tikungan itu isinya di Jakarta. Ya, dulu kita sudah bilang bikin tikungan iblis. Nah, yang di Jakarta tikungan apa? Nah, tikungannya ini pelaku-pelakunya siapa? Kalau di drama kita itu tikungan iblis, jadi pelakunya iblis. Kalau yang di Jakarta ini siapa pelakunya? Malaikat, dajjal, ya iblis dewi, Kombinasi ya? Kombinasi. Mari teman-teman sekalian, ini kita berdilan bermacam-macam. Intinya sebenarnya ini menambahi contoh bahwa Anda tidak pernah bisa benar-benar menjadi bukan diri Anda. Anda boleh secara budaya Anda melakukan urbanisasi, secara filosofi Anda mengalami konversi dan seterusnya, tapi Anda tetap tidak bisa menjadi orang yang selain yang Allah tentukan. Kan gitu. Jadi orang Suriname, Jawa yang dulu ke sana menjadi buruh tebu abad 17-18 itu meskipun tidak pernah pulang ke Pulau Jawa, mereka tetap orang Jawa dan mereka justru sangat menghargai nilai-nilai Jawa itu satu. Meskipun pasti terjadi distorsi kultural gitu ya, bahasanya juga tidak semelibis orang Jawa asli. Nomor 2, keistimewaan ini tolong bagi teman-teman yang bukan Jawa jangan dipikir ini Jawa sentris ya. Keistimewaan orang Nusantara ini, aduh salah meneh. Nek Indonesia kainan Londo, nek Nusantara wong Sundara setuju, nek Indonesia iki kaya ngene iki. Ngomong wis pokoke katulistiwa. Saya ingin cerita nambahin Mas Edot ini. Jadi keistimewaan bangsa Anda itu sebenarnya bukan bangsa tapi persatuan bangsa-bangsa. Anda ini sebenarnya United Nation of Katulistiwa gitu ya. Jadi Madura itu memenuhi syarat untuk jadi sebuah bangsa, bukan hanya suku, juga yang lain-lain, Sunda, Betawi, Bugis, Sasak, Dayak, semua itu bangsa. Sehingga kalau kita menjadikan itu suku, sebenarnya kita rugi luar biasa, rugi sejarah dan rugi nilai. Tapi oke, tidak usah kita perpanjang untuk kali ini. Yang ingin saya katakan sama Anda adalah keistimewaan bangsa-bangsa kita itu tidak sekolah pun mereka punya mindset filosofi hidup yang jelas. Dan itu baku. Jadi misalnya saya pernah cerita di Ma'iyah, kalau nggak salah, ada teman dari Bosnia yang kerja di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Dia cuma kerja jadi penjaga perpustakaan, wongnya gede, ganteng, nom, neng gelem urip neng desa kaya ngono kuwi. Dan saya tanya kenapa, dia bilang, "Loh, saya di sini ini merasa hidup benar karena setiap orang yang saya temui itu membawakan ke saya nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa saya temukan di Bosnia." Jadi kalau orang Padang, orang Minang, orang Palembang, orang Jawa, orang Sunda itu dasar-dasar ilmu hidup itu punya. Jadi ilmu sangkan-paran, dulu ada Tuhan, besok-besok kita ke Tuhan lagi namanya akhirat, bahwa kalau orang berbuat jahat nanti akan walat dan seterusnya, ada ngunduh waing pakarti, becik betiti Allah ketoro, Gusti Allah rasare, itu menjadi ilmu standarnya bangsa kita. Meskipun di suku di bangsa yang non Jawa mungkin bahasanya berbeda, tapi kita semua punya. Sementara kalau Anda ke Eropa, apa di Bosnia, Serbia, Bulgaria, Armenia, Rumania, itu harus orang terpelajar tingkat tinggi yang memiliki mindset nilai kehidupan. Kalau di sini tukang becak kok cak omongan filsafat yang po. Tenang. Nah, itu yang membuat kita survive terus dalam keadaan sehancur apapun negara kita. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu tidak terlawan. Itulah teman sekalian. Nah, itu yang dibawakan oleh Mas Edot. Tadi kan Mas Edot ngomong lagunya lucu-lucu. Itu sebenarnya ada yang contohnya kan Bayu ngomong contohnya gitu. Sebenarnya Nevi bisa itu.
Jadi Anda nanti kalau pulang iseng-iseng nganggur, Anda browsing Karsimex. Karsimex ya, Karsimex. Itu grup campuran negro Jawa tapi membawakan lagu-lagu Jawa. Memang kayak jogetnya ya Jawa, negro tapi suaranya suara Afrika nih joget Jawa. Kiai Kanjeng pernah pentas sama orang negro yang di Suriname yang sangat mencintai budaya Jawa, yang berpakaian persis seperti orang Jawa dan bertekad nanti kalau mati dia sudah sediakan kain kafannya itu jarik Jawa. Dan kemana-mana Kiai Kanjeng pergi dia selalu ikut nyanyi. Kalau dia orang negro, Anda tahu orang negro dahsyat suaranya gitu. Tapi dia jogetnya ya Jawa. Jadi kalau Jawa Anda tinggalkan, Sunda Anda tinggalkan, Madura Anda tinggalkan, itu sebodoh-bodohnya bangsa. Karena Indonesia itu enggak ada. Indonesia itu kan cuma gaduh-gaduh. Gaduh-gaduhnya dipisah. Kubise, beleki kene, lontongnya kok selagi piring dewe, kacangnya wis bareng kok bisa iki lontong, iki kacang, iki kubis dan seterusnya. Indonesia ini gaduh-gaduhnya ini. Gaduh-gaduh itu tidak ada, Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Mandar, Minang, dan seterusnya. Indonesia itu cuma nama kesepakatan untuk manajemen bareng-bareng gitu toh. Tapi Indonesia sebagai kebudayaan tidak ada. Wong buktinya gaduh-gaduh begitu kok bisa-bisa unsurnya, gaduh-gaduhnya hilang. Lotek barangkali hilang kok. Makanya namanya lotek, bukan high-tech. Bicara ini Pak almarhum siapa? Arwanto, aku niroke. Anyar ini, gue selawas sih bicara. Gitu ya Mas Edat ya. Oh memang kayak gundul-gundul pacul ya ada di Suriname itu, dan teman-teman Kiai Kanjeng di Belanda sangat dimanjakan oleh orang-orang Jawa yang di Belanda. Ngomongnya kasar-kasar, kowe Jawa, aku Jawa, kowe apik, aku apik. Kowe rene, kowe turun ning omahku, ana wong macam-macam tak pateni. Terus ngomong itu tos ngono. Dan ternyata orang bangsa kita ini mau ndak pernah ke Pulau Jawa, ndak pernah ke Kalimantan, ndak pernah ke yang disebut Indonesia ini, tetap ketara kayak wong kene. Carane gawe jaket, carane ndelok wong, nesuan dilirik ngono, oh dilirik. Banting itu sama tetap sama. Dan itu mau sudah di Korea 15 tahun, ngomong Vietnam simpangan ngelirik ngono. Oh, lirik. Nesu tenan banting buah mati mlebu penjara. Mlebu penjara sisuke ilang saka penjara. Iku cacan aja Indonesia. Begitu masuk penjara, koncone dihubungi, piye carane koncone ngirim roti. Di dalam roti itu isinya benang kecil itu. Terus benangnya sekian puluh meter, sebagai sak roti kan cukup. Wes terus benangnya diulur ke jendela penjara dhuwurnya diulur terus bocah-bocah sing ning njaba siap tampar gede, terus benangnya nggonalin tampar tarik mundur. Akhirnya mudun saka tampar kuwi. Wong Korea ora paham. Kok bisa lari dari sini? Ora ngerti ilmu panglimun. Ajar yang mengakali maling ya. Itu Mas kalian, ini memperkuat Jawa digawa. Bukan sentris memang loh. Masa ayam menjadi ayam terus disebut ayam sentris? Gitu ya ayam enggak masalah. Kan selalu saya bilang kalau dalam Islam yang NU terus janjur dadi maiyah ora ono. Maiyah itu cuma kumpulan kita bersama-sama untuk dijenengi wae supaya kita bareng-bareng murni berpikir, murni menenangkan hati, murni mengurusi apa-apa. Itu cok, ora nyolongan, ora royoan, gelem antri, lanang wedok campur ora kelingan, lanang ora kelingan wedok. Tapi di sini tidak ada gender. Buktinya tidak ingat kok bahwa ini laki atau perempuan. Kejaba sing pancen niate lagi ya faal bin. Jadi saran saya kayaknya imam itu judulnya di Suriname. Ya. Oke Mas Bambang siap? Teman-teman sekalian, di luar
katakanlah 2 bulan, 3 bulan sekali ada monolog, itu kita ingin di Kadipiro, di Rumah Maia itu ada pendalaman materi agak lebih spesifik. Kita sebut saja selama ini sepakatnya forum gendong, itu ceret forum gendong, sehingga Anda ikut menggali, ikut mengeksplorasi. Jadi misalnya kita di sini bicara sesuatu yang harus kita perdalam benar-benar, itu kita lakukan secara khusus sebulan sekali di Kadipiro. Yang mau datang monggo, nah, nanti segera akan ada pengumuman. Karena setiap bulan kita nyicil, karena semua itu kita inventarisasi, semua sudah ada tafsirnya loh mas. Gundul Pacul sudah ada tafsirnya, di mana-mana belum ada loh, kita tok yang naswirin loh, ya. Daya teko, wes, andi-andi lumut, wes, semut-semut ireng, wes, semua sudah kita tafsirkan loh, ilir-ilir, wes kedien. Dan itu tafsirnya sangat serius. Ternyata tafsirnya menyangkut sesuatu yang sangat besar yang merupakan kunci kesalahan bangsa-bangsa kita sekarang ini. Itu. Jadi muga-muga ini tenang sok-sok nek kowe wis ora ono, kowe wis karo Gusti Allah wis dikon mendhuwur, mukswa ya toh, delok anak putumu itu tenang wis kok warisi nilai-nilai yang bukan warisi ya, sudah kamu titipi nilai-nilai yang lebih fix daripada yang mereka pelajari di sekolah. Karena sekolahan kita bukanlah milik kita dan bukan berasal usul dari peradaban kita. Saya tidak nyalain sekolah, tetap sekolah yang tujuannya nyeneng ke ibumu kalau bapak. Nah gitu loh, itu lebih cepat loh skripsi ini mas. Bener loh mas. Nek niatmu golek ilmu, orang tadi. Nek niatmu nyeneng ke ibu, bapak, cepet tadi nih. Jadi tolong dirubah ideologi sekolahnya ya. Itu, ini serius. Oke, Mas Bambang siap. Bismillah, teman sekarang tepuk tangan Mas. Menuntut Anda untuk mengambil keputusan Anda mau berada di sisi jala apa di pusat jala. Kalau kita ibaratkan hidup itu jala. Kalau Anda di sisi jala, itu Anda bergerak, itu yang bergerak ya sisinya itu loh. Tapi kalau Anda di pusat jala, Anda bergerak dengan frekuensi yang sama, itu seluruh jala akan ikut bergerak. Ini metafor sangat simplifikatif ya, tapi untuk simulasi Anda lakukan sendiri-sendiri. Maksud saya gini, jadi di Maia, di Kadipiro, di tempat saya dan seterusnya itu dari dulu kan sebenarnya didatangi oleh berbagai macam sisi jala. Orang yang sekarang paling berperan untuk menentukan kabinet berikut ini adalah orang yang datang ke Kadipiro sebelum Pilpres, umpamanya. Jadi Kadipiro tidak bisa Anda tuduh dia berada di sisi ini apa di sini, karena dia di pusat jalan. Nah dia di pusat itu bukan berarti dia pemimpinnya, tetapi karena nilai yang dipilih oleh Maia itu adalah nilai-nilai yang mendasar dan fokus dari urusan substansial manusia, maka dia mau tidak mau dia akan berada di pusat jalan. Jadi, dan ini tidak hanya politik nasional, ini macam-macam mas. Tadi saya ada tamu nunggu dari siang dari daerah Jawa Tengah agak gunung-gunung sana yang melaporkan kepada saya bahwa ada dawuh dari Ki Ageng ini, Kanjeng ini bahwa ini harus dikasih tahukan ke Cak Nun karena Merapi akan